Ya. Saya habis hari raya, Mbak. Saya sudah koordinasi. Habis hari raya, insya Allah saya melaporkan, bukan sebagai pribadi, sebagai LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan itu Lembaga Perlindungan Konsumen itu wadahnya dijamin oleh undang-undang. Salah satunya adalah melakukan pengawasan dan melaporkan. Jadi saya nanti sebagai lembaganya clear ya, ada kumhamnya, semua secara hukum clear. Nanti saya laporkan ke Polda Jawa Timur berkaitan dengan produk itu. Jadi nanti di PMJ, ya PMJ apa Jaksel tadi Mbak yang sampean itu? PMJ. Oh kelasnya aku maaf Mas Gatot, kalau saya melaporkan PMJ jelas itu. Soalnya kalau PMJ masih agak susah. Ya, yang PMJ itu pribadi. Kalau dia ngelaporinya di Jakarta Selatan, aneh kan tiba-tiba bisa langsung naik. Aneh ini. Ada apa dengan Jakarta Selatan? Apakah perlu didatengin dengan Propam? Apakah perlu didaftarkan Propam? Sama seperti dulu ya, Kapolres Jakarta Selatan dipindah kena ya? Nggak bisa itu. Kena kan dulu. Jaksel itu nggak bisa, banyak yang apa yang mau diteruskan apanya, nggak bisa karena memang itu fakta. Diteruskan Mas Gatot, diteruskan. Makanya nanti mungkin akan ke Kadipropam karena ini sudah nggak bener banget. Diteruskan, jadi kacau ini, nggak tahu kacau. Itu fakta gitu, apa yang mau diteruskan itu fakta, sudah jelas itu fakta, ya. Apanya yang mau diteruskan, nggak bisa itu. Makanya kue nggak genah itu makanya, nggak genah makanya. Kekuatan uang sih memang. Ya. Latif nggak tahu ini apakah masuk angin atau enggak ini Jakarta Selatan. Latif nggak tahu ya, gitu. Makanya, apakah ada obstructive of justice bahasanya? Niru-niru nih. Aduh, apakah ada siraman-siraman? Wallahu a'lam bishawab. Dokter harap tidak ya. Untuk Jakarta Selatan tetap tegak lurus ya, nggak ada sama sekali. Kalau misalnya nanti diduga ada ke situ, karena kan Badan POM udah rilis nih. Kalau ternyata masih kasusnya naik ya berarti dicurigai, diduga ada apa nih gitu di Jakarta Selatan. Aneh itu. Makanya nanti Jakarta di PMJ Doktif sebagai pribadi melaporkan. Nanti Jawa Timur saya sebagai lembaga melaporkan. Ini kalau kemudian nanti di tempat lain kalian sebagai konsumen laporan nggak apa-apa, biar capek dia. Boleh. Capek bener-bener. Ini Lita pinter nih, setoran kuat, backingan kuat gitu, ya kan? Siapa ini setoran kuat, backingan kuat? Gak apa-apa, nanti kalau ada yang ngelaporin sampai 10, kayak gimana bekalnya? Kuat sekuat apa dia? Capek juga dia. Bener, betul. Akan terpecah kan? Pikirannya gitu loh. Yang adiknya aja kemarin juga cerita sih, kasihan di adiknya ini. Adiknya dibuang, ditendang juga itu. Adik DRL cerita dia. Aku sih sebenarnya sama adiknya masih gedek ya, cuma sampean masih ya profesional. Ya tapi ya maksudnya. Jadi pada saat itu dia cerita dia keselnya itu karena ada beberapa produk yang dokter bilang sampah, dokter lempar apa gimana gitu kan, karena kan memang bener-bener gak berkualitas banget gitu. Terus kata dia kenapa harus dilempar? Ya terserah dokter lah, dokter beli mau diinjek, mau dilindes, mau diapa-apain terserah lah. Ketawa akhirnya dia, iya sih emang bener gitu. Ya udah terserah. Aku bilang lagian capek loh, bertahun-tahun loh gitu. Bisa nulis di situ 5%, ternyata hasilnya 0,0000. Itu keuntungannya udah ratusan miliar Mas Gatot dari nipu kayak gitu. Pan kita kesel ya. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi dalam konteks saya bicara edukasi, dalam konteks perlindungan konsumen itu ada istilah pembuktian terbalik. Jadi yang wajib dalam hal ini membuktikan bukan pelapor, bukan penggugat, tetapi pelaku usaha yang wajib membuktikan dalil dari pelapor, dari penggugat. Jadi ini yang dinamakan pembuktian terbalik dalam perlindungan konsumen, sehingga kita tidak layak, tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa WT ini melanggar dan sebagainya. Nanti mereka yang akan ini, makanya nanti BPKN nanti yang wajib untuk dihadirkan. BPKN. Nanti saksinya dokter juga dari BPKN juga kok, perlindungan konsumen yang dokter buka di DPR itu kan juga dilaporkan juga. Tinggal tunggu aja dia didukser. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kan kasusnya Karput, jadi gini, karakternya si DRL ini dulu pada saat dilaporkan sama Karput kan dia juga melaporkan. Jadi kayak adu laporan gitu loh Mas Gatot, paham nggak? Nah jadi pada saat dokter melaporkan dia juga nggak pengen kalah dong, dia juga harus melaporkan. Itu memang gayanya dia, stylenya dia begitu. Cuman Mas Gatot tahu nggak yang dokter tanya, bener nggak kamu meracik Helwa
yang body lotion yang nggak ada hakinya, terus dioplos pakai haki, akhirnya dimasukin ke lab jadi positif haki. Nah itu dokter tanya loh, bener nggak? Kalau itu bener itu kejahatan loh. Dan sampai detik ini tidak ada klarifikasi apapun dari seorang DRL. Nah itu buktinya semua ada di Doktif. Jadi Doktif bilang kalau emang hoax, kamu ceritakan dong aslinya bagaimana, ya kan? Ceritakan. Ini bukan menuduh, menanyakan klarifikasi gitu. Apakah betul dugaannya kalau kamu mengoplos? Karena kalau sampai mengoplos jadi produk yang nggak berbahaya, dioplos jadi berbahaya, kan kasihan sama brandnya, bener nggak? Betul. Artinya memang niat di situ, ada etikat, ada bad intent istilahnya, yang memang niat untuk menjatuhkan si Betul. lawan gitu loh. Betul, dan itu nggak dibahas sama sekali, nggak dibahas, nggak diklarifikasi. Oh, sampai Doktif tahu apartemen Verde. Jadi Doktif tanya DLT itu bener nggak apartemen itu? Iya betul, apartemen Verde gitu kan, bener. Oh ya udah Doktif cuman tepuk jidat aja lah, luar biasa lah. Memang berarti DRL ini luar biasa permainannya. Menghalalkan segala cara. Ya, ada istilahnya begini. Mereka ini kan sebenarnya sebelum adanya Doktif ini kan di posisi yang nyaman. Kemudian digoyang, dihancurkan, sehingga the post power syndrome istilahnya. Loh, ini kok tiba-tiba saya kehilangan semua ini. Nah, itu panik lah mereka. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara jadinya. Itu, menghalalkan segala cara. Bener betul. Segala cara, gimana ini caranya biar saya kembali lagi seperti dulu. Padahal tidak mungkin. Jadi bisnis itu, bicara bisnis adalah bicara brand, bicara merek, bicara nama. Dan ketika bicara brand, bicara nama, personal, branding atau persoalan branding, itu yang diutamakan adalah integritas. Ketika nama dan integritasnya hancur, wah ya susah untuk akan kembali lagi, susah. Karena orang-orang akan melihat, karena orang akan ingat dalam bawah sadarnya bahwa ini orang pernah nipu. Tapi enggak, masalahnya mindsetnya orang Indonesia beda, dia gampang memaafkan. Jadi masyarakat Indonesia tuh karena itu. Jadi gini ya, Doksun tahu kan Mas Gatot, Doksun, Dr. Suneo, ya kan? Dia pada saat Dokter bilangnya dipersekusi lah ya sama si DRL ini. Itu karena dia bilang nanti hati-hati, nanti akan saya pakai Bang Hotman bla bla bla. Padahal Bang Hotman nggak akan mau yang ngebantuin namanya DRL, tolong yang nggak akan mau, dibayar berapapun nggak akan mau. So sorry. Apalagi Dokter udah baca semua chatnya DRL ke Bang Hotman, baca lengkap, ya udah tahu kelakuannya DRL gimana. Jadi nggak akan mau Bang Hotman belain. Jadi ingat Bang Hotman jualan parfum sampai nebeng biar adjustmentnya ini ke labnya Doktif tuh. Iya, tapi nggak apa-apa sih, dia bisa jual murah banget ya, alhamdulillah kan. Jadi ayo dipancing. Ayo belain nggak sampai. Iya, usah pancing-pancing. Ayo belain apa duitnya kan lumayan. Nggak gue udah kaya, gue nggak butuh duitnya dia gitu. Dia ya bagus lah. Dia nggak membahas dia. Tapi sih sebenarnya banyak juga sih, banyak rahasia-rahasia yang Doktif dapetin dari Bang Hotman gitu kan. Karena Bang Hotman tahu lah. Off the record ya. Nggak apa-apa, ya biarin aja. Karena Bang Hotman itu orangnya bijaksana banget, beliau itu bijaksana gitu. Beliau tahu emang salah ya salah aja. Cuman dia bilang, tapi Dok duitnya dia kan gede banget Dok gitu. Dia kan bisa ini. Enggak, udah biarin aja, nggak masalah kok. Gitu. Ini ya yang aku salutkan sama Doktif itu di situ. Dia itu bukan hanya tenaganya yang nggak ada limitnya, itu emosinya nggak ada limitnya. Itu dari pagi sampai dini hari dia tetap seperti itu. Nggak tahu baterainya terbuat dari apa tuh. Tetap tuh. Apa ya? Emang gitu kayaknya. Gitu. Kalau pasien itu udah kenal karakternya Doktif, udah pada tahu. Makanya pada saat sidangnya si Sahrul tuh gemes, dia mau ngomong gitu tahan terus. Nengin tak pites menan gue. Ngopo kalau Sahrul ini. Gemes aku. Dia nggak berani banding, dia udah selesai. Nggak berani banding, bukan cuma nggak berani banding, nggak ada lawyernya. Nggak ada lawyernya, nggak ada donaturnya, sudah habis donaturnya. Sampai yang terakhir aja kan nggak dibayar. Gimana ceritanya coba?
sampai bela-belain bawah buah-buahan loh. Makasih Ferdi, sampai bawah buah-buahan loh. Saking pengennya mendramatisasi. Harusnya dia fokus nih. Ini mana nih arahnya yang mau kita bela itu bola Oh fokus mungkin mau buah-buahan. ngerujak bang, harusnya kita minta buat rujaan. Terus sana rujaan kalau perlu kita bawain gula arennya. Sana rujaan nih kita sumbang gula aren supaya kalian bisa rujaan di dalam shell. Gitu. Malah mendramatisasi bawa buah-buahan. Aduh, aku ini belakang ya Allah, malu banget gua. Ada Gitu. macam manusia Indonesia ini ya. Tapi udah dibayar ya, Mbak ya? Kenapa? Mas Udah Gatot? dibayar, udah dibayar ya? Enggak, yang terakhir katanya sih belum. Karena kan cuman sampai peradilan 150 juta. Aduh, ngebuka Bo. Makanya sampai kok tahu sampai sebegitunya ya namanya. Ginilah yang namanya kebusukan itu udah deh mau ditutupin kayak apapun udah pasti nggak akan bisa. Jadi kita juga kaget sih pada saat kita tahu loh. Jadi belum dibayar. Belum, ngingeng kan kasihan ya lawyernya udah kerja loh masa nggak dibayar. Lagian Ditambah- lawyernya juga masa sih mau-maunya nggak dibayar sampai putusan akhir gitu. Cuma sampai praper doang 150 juta. Ya ayak wae. nggak cukup untuk biaya riwa-riwinya dia. Akhirnya nggak keluar-keluar lagi dia, nggak tampil lagi dia. Bukan panggilan bulan depan ya, dana dipanggil bulan depan enggak akhir bulan. DRL tuh harusnya dipanggil guys, tapi dokter yakin 1000% kemungkinan dia nggak dateng. Kan orang ini kan gila engagement, dia itu hidup dari mencari sensasi sampai agama pun bisa digadaikan. Tadi kan kalau tadi dokter naik sama Mambel, Mambel cerita dia ke HW ketemu sama DRL pakai pegang botol. Waduh, dokter langsung bilang, aduh bocor lah Mambel. Gitu ya kan nggak apa-apa dok, emang dia pegang botol dia minum loh, dia kan mualaf. Gimana ceritanya? Langsung dia sujud-sujud ya, ampun salah gitu. Mambel lu hati-hati dah, serang ntar sama bujernya. Jadi Buka emang lagi. sensasi yang dijual tuh sensasi, bukan kualitas produk. Gitu loh kan. Ada sih yang siapa namanya Mahal ini apa siapa, dia beli jutaan kan habis banyak, tapi ternyata nggak ada hasilnya apa-apa. Ternyata dia beli produk yang terjangkau malah betul. berhasil Malah mukanya. berhasil. Jadi klaim. aduh stop deh, stop Klaim dengan dia. menggunakan nama dokter itu stop. Makanya teman-teman nih kalau bingung ini sebenarnya mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar. Gini cara sederhananya dalam teori kriminalisasi, dalam teori kriminologi ya, ilmu kejahatan itu tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada komplotan penjahat itu yang setia, pasti akan membelot. Nah, terlihat sekarang mulai mana nih ya grup yang tetap solid, mana grup yang membelot. Ya, saling pecah. Nah, itu ketahuan nanti. Karena tidak akan ada kejahatan, kelompok kejahatan dia setia. Pasti akan ada yang membelot. Bener. Ini Pasti kan ada kepentingan tertentu cuan. Apa nih yang bisa menyelamatkan cuan? Yang di otaknya bukan ini sih, bukan masyarakat, bukan untuk kebenaran, kejujuran, enggak, di otaknya dia ya cuan dan cuan. Siapa yang menguntungkan, yang memberikan cuan besar buat gue ya itu. Naudzubillah min dzalik lah, emang begitu. Ngeri. Betul. Wih, ini posternya masih tetap semangat. Ini di mana? Lagi di klinik tadi, Pak. Waalaikumsalam, fans Nikita Mirzani. Enggak, ini lagi on the way pulang. Habis pulang di mobil. Tadi kan juga sama Mambel juga pas di jalan. Kalau di klinik udah nggak bisa. Repot. Ini pas di jalan aja sambil santai scroll ada Mas Gatot, ya udah deh aku iniin gitu, ngobrol udah lama juga kita kan nggak ngobrol. Iya. Terakhir yang kemarin Pak Gatot. Terakhir yang di Malang kan, pas putusan itu kan. Pas putusan. Sampai sujud syukur itu dokter itu. Iya loh, ya Allah tuh aku, ya Allah gara-gara dia itu sumpah Quran dan nggak mau lagi trauma itu, karena balasannya kan cepet banget ya. Jadi orang yang jahatin dokter tuh cepet banget balasannya. Udah tiba kapol lah, nggak mau lagi, ya Allah nggak mau lagi. Itu kan cuman karena kesel sama si Sarul, dibilang anak buahnya MS Glo lah 2M lah apalah gregetan. Udahlah, tak pikir
tak pikir yang namanya dokter pikir kan yang namanya sumpah Quran ya selama bener nggak masalah ya kan. Iya, Tapi iya. ternyata dinasehatin sama Habib sama Kiai jangan dok kasihan karena yang menyerang doktif itu cepet banget balasannya. Jadi jangan kan kita kan kalau bisa doain lah mereka bisa taubat. Tapi kan ini kan kesel mereka mau taubat gimana? Udah ngerugiin masyarakat jutaan gitu kan. Tapi Habibnya bilang ya udah nggak apa-apa, udah disabarin aja, jangan lagi aja pokoknya jangan lagi. Ya udah deh kalau gitu nggak lagi dah kapok. Tumben manut. Oh, manut sampai Habib sampai Ustadz, gimana Ustadznya bener? Tapi saya saksinya Gitu. ya, saya saksinya. Jadi kalau kemudian ada yang ngomong enggak ini udah kenal Doktif ini kenal sama siapa Mbak Sandi ya siapa? Nah, Sama si bukan Sandi Mbak iya Sandi ya. Sandi, Gilang, Mas Sandi. Enggak, Pokoknya sama Sandi. Oh ini udah lama kenal sama Sandi, tahu nggak? Pada saat Doktif jadi saksi dan beliau live, saya di sampingnya itu ternotif, terima kasih, itu nomornya nggak tersave. Ini dia mengenalkan diri, nama saya Sandi, terima kasih sudah membantu. Ternotif di atas dan mengenalkan diri boro-boro. lagian sampean kok ngintip-ngintip. Ya enggak, lo udah nyampe kan Ngintip muncul di aja. atas ternotifikasi, mana coba? Iya, heeh. Dari situlah saya percaya, oh iya, memang baru Nggak ono. Jadi itu semua nggak ada. Jadi pada saat itu gosipnya macem-macem. Iku berarti tepok jidat. Dari mana sih ki? Tekan di saya ki ngono lho kok ono ae ki fitnahnya dari ngarang-ngarang. Untuk Arsin iya sayang masih jalan sayang. Makanya Dotif juga bingung ini ada apa. Iya, Gitu. itu nggak bener itu. Itu nanti itu harusnya yang gelar itu harusnya nggak jalan itu. Nggak jalan. Itu nanti ini Mbak minta bantuan DRL BPKM ngomong untuk Doktif duta gibah online. Nggak apa-apa duta gibah daripada duta stiker, duta nipu. Ih, duta gibah nggak ngerugiin. Duta stiker, duta gibah nggak ngerugiin malah ngebongkar kejahatan elu DRL gimana sih? Ya kan? Elu Itu nanti- DRL duta nipu, duta stiker. itu nanti minta Duta ini ngibul. Mbak. Duta Aduh. ngibul. Aduh. Minta BPKN untuk jadi ahli Mbak di Oh iya pasti mereka penyidikan. udah siap kok. Mereka Di udah siap penyid- banget. di penyidikan bahwa Udah itu nggak siap. bisa. Ya, itu Udah. nggak bisa masuk itu. Udah siap kok, mereka udah siap semua. Bahkan nanti juga daerah juga bakalan disidang kok di Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Iya. Dia harus disidang, dia dipertanyakan. Memang itu harus itu karena memang sudah dinyatakan produknya begitu, gimana nggak disidang etik? Wajib. Betul. Wajib dengan beberapa persoalan yang dia ini kan harus itu. Pertama persoalan yang di mana itu ya, yang klinik dia yang ngaku kecolongan dirampok, ya dirampok kan rame itu klinik itu dibilang dirampok ternyata nggak dirampok. Tapi sih Bang Hotman sempat bilang sih pada saat Doktif nanya, Bang itu bestinya pada saat kasus Padang tuh kan dia jelas-jelas dia ngarang cerita itu ya kan. Nah terus Bang Hotman bilang iya dok, tapi kan itu kan nggak merugikan banyak orang, beda dengan kasusnya yang White Tomato. Nggak. Gitu. Sekarang Doktif ingat nggak perkara ada salah satu politisi kita namanya Ratna Sarumpait. Iya tahu. Dia merugikan apa pada masyarakat banyak? Oh iya benar. Dia mengaku padahal itu lagi di klinik kecantikan, lagi Operasi dia. Benar. Kemudian ngaku dipukuli, Iya. proses dan ditahan loh dia. Benar. Apa bedanya dengan dia? Loh berarti kan benar omongannya Bang Deddy Corbuzier. Iya. Manusia kebal hukum. Memang, dan itu harusnya diproses gitu loh, karena dia yang menyebarkan. Lah pertanyaan lagi ya harusnya polisi yang merasa dirugikan ini yang harus diproses, apalagi sampai tersebar pesan suaranya waktu itu lagi rame kan, diviralkan gampang itu nanti saya Makanya pada saat itu kan juga dokter juga bilang kan ke Bang Hotman, tim legal HW cawe-cawe nggak ini tim legal HW gitu, karena kan ada jenderal juga kan di situ. Dokter bilang di sini nggak ada ya tim legalnya HW, mau jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4, nggak ada yang namanya ngebelain DRL lo ya. Dan Bang Hotman bilang nggak ada kok tim legal HW ikut-ikutan, karena kalau sampai tim legal HW ikut yang ngebelain DRL ini pasti akan bisa berdampak juga ke HW-nya gitu. Karena ini udah jelas banget loh gitu. Kalau sampai tim legalnya tahu deh, gue gak kebayang lagi deh apa yang akan terjadi sama HW-nya bisnisnya. Jadi ya jangan. nanti akan kejadian kayak dulu
yang Yang sempat diboikot. iya bener, iya kan. Jadi bisnis jangan ikut-ikutan deh tim legal HW gitu. Saya pikir karena itulah makanya Bang Hotman nggak mau turun, salah satunya karena ini berdampak terhadap bisnis-bisnis yang besar lainnya, dan orang bisnis ini nggak mau rame loh untuk orang Bener. bisnis-bisnis tertentu, apalagi kayak HW, dia apalagi pernah persoalan dulu kena boykot Nih dan sebagainya. membalikkan Nggak mau itu dia. kan sulit banget kan, membalikkan itu Iya, memperbaiki untuk itu membalikan kan lu. itu. Ih bisa dipercaya lagi sama masyarakat kan, dia pakai Iya. apa salah nggak salah Mariam apa gitu loh, minuman Iya. ya kalau nggak salah ya. Yang persoalan itu. Mariam apa Muhammad apa gitu loh. Apa sih itu kasusnya itu dulu itu lupa aku. Lupa itu. Doktif. Ada yang tuh minuman. dikaitkan dengan Thank you agama. sayang, semangat, thank you. Thank you Anissa. Makanya saya yakin itu nggak akan turun, mereka turun, wah rame nanti dibahas, mau dibombardir. Waalaikumsalam Aira. Makanya, jadi kalau Doktif denger nih dari malaikat kecil lah, Doktif bilang sih kalau malaikat kecil gitu ya. Jadi ada tim legal HW turun, langsung Doktif, Bang Hotman, awas ya Bang Hotman ya. Awas sama tim legal. Enggak, tim legal HW enggak ada kok yang ikut-ikutan. Ini tim legal HW khusus untuk bisnis. Awas tuh ya. Kalau sampai ada indikasi tim legalnya si DRL itu juga tim legal yang nge-backup HW, udah deh, Doktif ramein. Nah, gitu deh. Ya, itu Bang Hotman kan ngomong gini, Bang. Waktu itu saya lihat itu, Bang Hotman ngomong gini, tim legal HW itu hanya ngurus berkaitan dengan berkas dokumen perjanjian, tidak ada yang litigasi, yang beracara. Ngomongnya kan gitu waktu itu. Jadi dia nggak akan turun karena memang bukan ini keahlian dia. Jadi dia hanya ngurusin berkas-berkas dokumen perjanjian dan sebagainya untuk HW. Itu bahasa dia begitu. Iya betul. Bahasanya gitu biar main aman. Ya pikir itu taruhannya sangat besar dan nggak mungkin. Karena pemegang saham HW kan bukan dia saja satu-satunya. Betul, jadi nggak japa ya. Orang Banyak. DRL cuma 1% doang kan nggak penting. Iya, Jadi nggak serpihan penting. debu lah istilahnya gitu. Nggak penting. Serpihan debu dibelain gitu. Di situ ada pemegang salah satunya yang baru kemarin, Timothy. Wah, berapa persen ya pegang saham itu? 200 M dia injek di situ kan. Temen-temennya Doktif aja nggak perlu disebutin nih. Dia pokoknya orang terkenal juga di Indonesia ya. Dia itu dapat komplimen setiap bulan tuh 100 juta di HW. Mau dia pakai apapun. Nah itu sahamnya gede banget dia. Iya. Itu pun orangnya tuh sangat humble, rendah hati gitu. Orang itu baik banget, cewek ya, aduh baik banget. Aduh udah deh. Pokoknya kalau emang orang-orang yang kayak begini tuh sebenarnya nggak mau cari masalah, nggak mau cari. Tapi si DRL ini emang hidup dari sensasi. Dan itu pun adiknya pun mengakui emang dia hidup dari engagement sensasi sih. Kalau nggak ada sensasi redup dia. Gitu. Tapi katanya yang lagi rame nih, entah notice nggak tuh Mbak, sampean itu lagi gini. Katanya Bang Hotman ini lama-lama nanti jodoh loh Doktif ini sama DRL. Rame tuh yang dibikinkan itu. Iya ya biasa lah, biasa. Sama seperti istilahnya apa ya, sesuatu hal yang mustahil lah gitu ya. Karena bukan benci, Doktif itu bukan benci Mas Gatot. Jadi Doktif itu ingin dia itu berhenti membohongi masyarakat Indonesia, bukan benci, beda ya gitu. Tapi dia memang terkenal gitu loh. Sifatnya itu nggak sulit banget untuk bisa berubah, itu kayaknya hal yang mustahil juga, nggak mungkin. Iya, Sebelum kena kejedot. Pada saat Doktif tahu ada dugaan dia ngoplos handbody aja pakai haki, itu aja nggak percaya loh sebelum dikasih tahu bukti-bukti yang lain. Itu cuman astagfirullahaladzim, ya Allah bisa segininya ini orang, ya Allah dokter kok melakukan ini. Itu kan masih nggak percaya gitu loh. Tapi setelah ditunjukin ini loh dok, aduh ya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalian masyarakat Indonesia yang mengenal bahwa DRL adalah pembela wanita, itu semua kalau Doktif bongkar hilang semua itu image-nya itu. Cuman kan ya janganlah, itu kan personal ya gitu kan. Ya udahlah biarkan itu personalnya dia urus dia sama ini. Tapi kalau soal dia merugikan masyarakat Indonesia dengan produk skincare-nya dia, lah itu baru Doktif lawan. Iya. Dengan cara marketing kotornya dia menawarkan batangan emas lah, umroh lah, apalah macem-macem. Rano guys, Rano. iPhone. Kui Rano. iPhone bodong. Itu mana yang euforia ada yang naik nggak itu fee-nya? Gitu. Itu yang cerita, maaf aja ya, itu yang cerita karyawannya sendiri loh Mas Gatot yang cerita.
Dia bilang jadi dok yang dapat Iya, iPhone dok. itu adalah saudara dari karyawannya DRL sendiri. Terus habis gitu bikin VT. Nanti setelah bikin VT diganti duit, iPhone-nya diambil lagi. Begitu ceritanya, muter di situ. Muter. Mana lo? Ada kalau dalam istilah psikologi ada penyakit namanya NDP ya, Mbak ya. Orang-orang NDP ini ya model-model begitu, dia nggak akan pernah merasa salah, selalu playing NPD. victim gitu. NPD kok maksudnya. NDP, sorry NPD. NPD. Dia selalu playing Narcissistic victim personality disorder. Nah, jadi selalu merasa jadi korban, ya nggak pernah merasa salah, selalu merasa benar Dan terus dia dan senang pengen dengan validasi. sensasi engagement. Dia selalu Iya. mencari engagement. NDP itu jenazah. Lah itu dan karakternya bisa sama gitu loh. Iya benar, licik dan licu, serem. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, kita semua dijauhin dari orang-orang manusia-manusia begitu serem. Nggak pernah loh Doktif itu ngelihat orang yang kayak DRL ini, nggak pernah sama sekali. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya Allah ketemu, ya Allah mengerikannya. Jadi Gitu. jadi segala cara dipakai ya, segala cara dipakai. Iya loh, sampai pada saat penyidik dari PMJ kan cerita tuh yang yang nangkep dia itu pada saat dia ditarik itu cerita. Jadi dok kisahnya itu begini itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dia tayangkan di kontennya dia, yang sampai di take down sama dia akhirnya setelah Doktif ancam DRL kalau kamu nggak take down, Karput ya bakalan laporin kamu lagi. Nah, akhirnya kan dia take down, dia ketakutan tuh. Gitu. Makanya sekarang Doktif sering mancing dia, ayo dong, kok kamu nggak pernah nyenggol Karput lagi? Senggol dong Karput kalau kamu berani soal Helwa. Senggol lagi Karput kalau kamu berani. Gitu.